Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film. Sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Kalau biasanya saya membahas film perjalanan keluar angkasa, kali ini saya akan membahas sebuah film yang menceritakan perjalanan menuju pusat bumi dalam rangka menyelamatkan umat manusia dari bencana kepunahan. Film ini berjudul The Core dan dirilis tahun 2003. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke alur cerita filmnya. Suatu pagi yang cerah di pusat kota Washington terjadi sebuah peristiwa aneh. Secara tiba-tiba orang mendadak jatuh dan meninggal seketika. Belum diketahui pasti penyebabnya, namun pihak berwenang segera melakukan penyelidikan. Scene kemudian berpindah ke sebuah kelas fisika yang diajar oleh seorang profesor bernama Dr. Joshua Case. Saat sedang mengajar, terlihat agen khusus pemerintah mendatanginya. Atas perintah Departemen Keamanan Negara, mereka meminta Josh ikut ke markas militer yang berada di Washington DC. Di sana, ia juga bertemu dengan Serge, sahabatnya ahli di bidang persenjataan. Seorang jenderal militer bernama Tom berkata bahwa beberapa jam yang lalu puluhan orang meninggal secara mendadak. Mereka berdua dipanggil untuk membantu melakukan analisa apa penyebab dari peristiwa tersebut. Setelah diteliti, semua korban diketahui memiliki alat pacu jantung di dalam tubuhnya. Mereka berdua mengambil kesimpulan bahwa kejadian tersebut bisa saja terjadi jika ada gangguan medan magnet di sekitar mereka. Atau ada seseorang sengaja menggunakan senjata gelombang elektromagnetik yang membuat alat pacu jantung tersebut berhenti bekerja. Namun, senjata semacam itu membutuhkan energi yang sangat besar dan hampir mustahil seseorang bisa membuatnya. Apalagi menewaskan puluhan orang secara bersamaan dalam satu wilayah. Setelah mendengar penjelasan dari mereka, untuk sementara Jenderal merasa informasi yang diberikan tuh udah cukup. Jika ada kasus serupa terjadi lagi, mungkin mereka akan dipanggil kembali. Di lain tempat, di kota London, kejadian yang sama lagi-lagi terulang. Burung puyuh yang ada di sana mendadak mati. Lalu burung-burung itu terbang tanpa arah, menabrak dinding, bahkan membuat orang-orang di sana panik berlarian. Media lokal memberitakan bahwa kawanan burung itu secara aneh menyerang orang-orang dengan sengaja. Lalu di kantornya, asisten Josh memberitahu bahwa peristiwa itu pernah terjadi sekitar 2 bulan yang lalu di negara lain. Sebagai seorang profesor ahli fisika, Josh meyakini pasti ada penjelasan ilmiah kenapa burung-burung itu terbang tanpa arah. Perlu kita ketahui bahwa di dalam tubuh hewan atau burung terdapat medan magnet. Mereka memanfaatkan medan magnet bumi untuk menentukan arah kemana mereka akan pergi atau terbang. Fenomena tersebut biasa disebut dengan biomagnetik. Lalu Josh meminta 2 asistennya melakukan pencarian apakah ada kejadian serupa terjadi dalam 2 tahun terakhir. Seperti migrasi hewan-hewan, kecelakaan pesawat tanpa sebab, atau kejadian atmosfer yang tidak biasa. Josh khawatir peristiwa misterius yang mereka lihat ada hubungannya dengan terjadinya anomali pada medan elektromagnetik bumi. Scene kemudian berganti ke dalam pesawat ulang-alik yang akan mendarat ke bumi. Mereka baru saja menyelesaikan misi perjalanan keluar angkasa. Pusat kontrol berkata bahwa pesawat mereka sudah berada di jalur pendaratan dan bisa segera masuk ke dalam atmosfer. Namun anehnya, setelah memasuki atmosfer bumi, pusat kontrol melihat kalau pesawat tersebut melenceng jauh dari jalur pendaratan. Para astronot juga heran kenapa mereka bisa melenceng jauh dan mereka hanya punya waktu 2 menit saja sebelum mendarat. Kemudian wakil komandan bernama Rebecca mengambil peta lalu melakukan perhitungan matematika yang sulit untuk mencari alternatif lokasi pendaratan. Setelah menemukannya, Rebecca kemudian memberikan koordinat lokasi kepada pusat kontrol untuk memandu pendaratan, yaitu di sebuah kanal besar di kota tersebut. Namun, komandan merasa pendaratan itu terlalu beresiko. Lalu Rebecca meyakinkan bahwa ia sudah memperhitungkan kalau mereka akan berhasil. Gak ada pilihan, komandan langsung mendaratkan pesawat itu di sana. Meski sempat tergelincir, namun pada akhirnya pesawat ulang-alik itu mendarat dengan selamat. Kemudian di luar gedung Academy of Science terlihat Josh sedang menunggu seorang tokoh ilmuwan terkenal bernama Dr. Zimski. Josh meminta Dr. Zimski membaca hasil temuan penelitiannya. Awalnya Zimski menolak, namun Josh tetap memintanya karena ada hubungannya dengan kiamat dunia. Setelah membaca berulang-ulang, Dr. Zimski masih tidak percaya dengan data-data yang diberikan Joshua.
Josh sendiri nggak masalah, yang penting ia sudah berusaha memberitahu. Lalu Josh mengingatkan, seiring berjalannya waktu, peristiwa aneh seperti sebelumnya akan lebih sering terjadi, bahkan lebih berbahaya. Dr. Zimski kemudian mengambil beberapa dokumen rahasia miliknya untuk mencari tahu apakah data-data yang diberikan Joshua ada hubungannya dengan penelitian rahasianya. Sementara itu di lain tempat, Rebecca menemui sang ayah yang gak lain adalah Pak Jenderal. Dia berharap insiden pendaratan pesawat sebelumnya tidak menghancurkan karirnya. Namun sang ayah tidak bisa berbuat apa-apa karena Rebecca dan yang lain dianggap teledor karena melenceng jauh dari jalur pendaratan. It's over, Rebecca. Gak lama kemudian, Jenderal mendapat telepon dari Zimski yang memberitahu sesuatu hal yang penting dan memintanya segera melakukan pertemuan. Malam harinya, terlihat orang-orang berlarian keluar. Mereka menyaksikan peristiwa langka di angkasa, yaitu munculnya aurora di atas langit yang seharusnya hanya terjadi di kutub utara ataupun selatan. Sementara itu di sebuah bar, Josh dan Serge minum bersama sambil membahas kiamat yang sebentar lagi akan mereka alami. Dan gak lama kemudian lagi-lagi agen pemerintah mendatangi mereka. Singkat cerita, Joshua dibawa ke sebuah pertemuan rahasia yang melibatkan Departemen Keamanan dan tentu saja Presiden Amerika. Dr. Zimski mempersilahkan Josh mengungkap temuan dari data-data penelitian yang sudah ia berikan sebelumnya. Kemudian Joshua membuka presentasi. Bumi selama ini dikelilingi dan diselubungi medan energi. Medan energi tersebut terdiri dari listrik dan magnet, atau biasa disebut dengan istilah medan elektromagnetik. Karena itulah bumi memiliki kutub utara dan selatan. Medan elektromagnetik tersebut sangat penting karena berfungsi sebagai perisai yang melindungi bumi dari radiasi kosmik. Inti bumi terbagi menjadi dua, yaitu inti dalam yang merupakan logam panas atau bongkahan padat yang dikelilingi cairan pada inti luar. Selain itu, inti bumi diketahui berputar secara terus-menerus dalam satu arah. Berdasar teori fisika dasar, logam panas yang bergerak cepat dan terus-menerus akan menghasilkan medan elektromagnetik. Namun, medan elektromagnetik tersebut kini berantakan dan tidak beraturan. Jika ditanya kenapa hal itu bisa terjadi, jawabannya adalah karena inti bumi saat ini telah berhenti berputar. Dalam waktu dekat akan terjadi hal-hal buruk seperti terjadi badai petir, terbakarnya perangkat elektronik ataupun bencana-bencana yang lain. Bahkan yang lebih buruk, panas matahari bisa menembus langsung ke permukaan bumi dan melelehkan segala yang dilewatinya. And we're back in the Stone Age. Everybody on Earth is dead in a year. Dalam waktu kurang dari setahun, bencana alam yang terjadi bisa saja menjadi akhir dunia. Belum diketahui pasti penyebabnya dan mungkin tidak ada solusi untuk memperbaikinya. Karena pergi ke pusat bumi adalah sesuatu hal yang tidak mungkin dilakukan. Perlu diketahui bumi memiliki kedalaman lebih dari 2000 mil atau 5000 km. Ditambah inti bumi memiliki suhu yang sangat panas dan bertekanan tinggi. Belum lagi kerak bumi merupakan lapisan paling keras dan sejauh ini manusia hanya bisa menembus sejauh 12 km saja. Lalu Dr. Zimski memotong pembicaraan bagaimana jika perjalanan itu memang bisa dilakukan. What if we could? Jadi singkat cerita, jenderal dan para ilmuwan itu pergi ke sebuah padang gurun. Mereka menemui seorang ilmuwan bernama Dr. Brass. Dia merupakan saingan serta teman lama dari Dr. Zimski. Zimski berkata kalau Brass sudah lama melakukan sebuah penelitian rahasia. Dia merancang sebuah kapal berteknologi tinggi yang menurutnya bisa menjadi kendaraan mereka pergi menembus bumi. Brass kemudian menunjukkan temuannya, sebuah mesin laser berfrekuensi tinggi yang mampu melubangi apapun. Tanpa basa-basi, Brass langsung mendemonstrasikannya dengan membuat sebuah lubang raksasa pada tebing yang ada di depan mereka. Dan hanya dalam waktu singkat, tebing batu itu terlubangi. Zimski kemudian bertanya, jika alat pengobornya adalah laser tersebut, bagaimana dengan kabinnya? Brass kemudian menunjukkan penemuan berikutnya, yaitu sebuah material baru yang diberi nama unobtainium. Material tersebut secara ajaib tidak akan terpengaruh dari tembakan laser dan membuat apapun yang ada di dalamnya tetap utuh. Selain itu, benda itu juga bisa menyerap panas yang mengubahnya menjadi energi. Laser adalah mata bornya, sedangkan material tersebut akan menjadi bahan utama kapal penjelajah miliknya. Brass memperkirakan setidaknya dibutuhkan waktu sekitar 10 tahun untuk membuatnya. Jenderal kemudian bertanya apa yang bisa ia lakukan agar kendaraan tersebut bisa selesai dalam waktu 3 bulan. $50 billion.
Brass pun tertawa lalu berkata mungkin butuh dana miliaran dolar jika maunya begitu. Will you take a check? Jenderal ternyata nggak main-main kalau ia akan memberikan apapun yang dibutuhkan selama ia bisa membangun kapal miliknya sesegera mungkin. Di lain tempat, gerombolan agen FBI terlihat sedang mengepung kamar anak muda bernama Vince atau biasa dikenal dengan sebutan Red. Dia adalah hacker kelas berat yang menjadi langganan FBI. Total ada 64 kejahatan cyber yang pernah ia lakukan, termasuk melumpuhkan database milik FBI. Menurut Jenderal, Red adalah yang terbaik dalam urusan ini, jadi dia akan diberi pilihan: dihukum atas semua kejahatannya atau membantu demi kepentingan umat manusia. Mereka meminta Red melakukan pengendalian aliran informasi atau gampangnya meretas internet di seluruh dunia. Untuk melakukannya, Red akan diberi akses penuh menggunakan sumber daya yang dimiliki pemerintah. Tujuannya adalah meredam kepanikan warga di seluruh dunia. Red setuju untuk membantu asalkan mereka mau memenuhi keinginan yang ia minta. Namun Dr. Zimski malah meragukannya. Dia tidak ingin ada bocil ingusan terlibat dalam misi menyelamatkan dunia. Karena merasa diremehkan, Red mengambil ponsel milik Joshua, mengetikkan sebuah kode kemudian memberikannya kembali. Dan sekarang Josh memiliki akses telepon gratis selamanya. I've got free long distance on that phone forever. Hal itu membuktikan bahwa dengan kemampuan pemrograman yang ia miliki, ia bisa melakukan apapun yang ia mau. Lalu di tempat lain, Rebecca saat ini sedang menjalani sidang. Mereka sepakat bahwa insiden pendaratan yang dilakukannya bukan karena kesalahannya. Hal tersebut disebabkan gangguan geomagnetik yang mengacaukan radar mereka. Mereka memuji bahwa Rebecca memiliki kemampuan navigasi di atas rata-rata, lalu menugaskannya kembali ke dalam sebuah misi baru bersama Komandan Iverson. Kali ini bukan keluar angkasa, namun menuju pusat bumi, menjadi wakil komandan serta navigator perjalanan. Good luck and Godspeed, Major. Ekspedisi perjalanan menuju pusat bumi akan dipimpin oleh Joshua. Dr. Brass tentu saja berperan sebagai perancang desain kapal serta orang yang akan mengawasi pembuatan kapal miliknya. Dr. Zimski bertugas menghitung skala ledakan yang dibutuhkan agar inti bumi bisa berotasi kembali. Sedangkan Search akan mempersiapkan bahan peledak yang dibutuhkan. Iverson kemudian mendatangi Zimski bagaimana jika material penyusun inti bumi tidak sesuai perkiraan selama ini. Apakah ada kemungkinan resiko kegagalan pada simulasi perhitungannya? Zimski berkata bahwa hal terbaik yang bisa dilakukan ilmuwan adalah menghitung dan memperkirakannya. So my best guess is you don't know. Sistem navigasi kapal akan dibuat oleh Joshua. Josh juga sudah mempersiapkan radar yang akan membantu mereka melihat dalam kegelapan. Radar buatannya sudah dirancang mendeteksi objek material yang tidak bisa ditembus laser milik Dr. Brass dan akan menampilkannya dalam warna hitam. Hal itu berguna untuk menghindari benturan. Setelah rangka kemudi selesai dibuat, mereka mulai menjalani latihan pada simulator dan sepertinya tidak mudah melakukannya. What part of talk to me don't you guys understand? Selama proses pembuatan kapal, bencana mulai terjadi di berbagai negara. Terjadi gangguan peralatan elektronik serta badai petir di berbagai wilayah. Ternyata bencana yang ditimbulkan dari efek berhentinya inti bumi lebih cepat dari yang mereka duga. Nah, disinilah Red menjalankan aksinya. Menggunakan program peretasan yang ia beri nama Kung Fu, Red membajak seluruh informasi di dunia yang berkaitan dengan bencana yang sedang terjadi. Tentu saja agar tidak ada berita bencana yang akan membuat orang-orang menjadi panik. 3 bulan berlalu dan akhirnya Virgil, kapal legendaris milik Brass, selesai dibangun. Virgil diletakkan di atas palung Mariana. Menurut Dr. Zimski, tempat tersebut memiliki lapisan kerak bumi paling tipis sehingga mereka bisa menghemat banyak waktu. Setelah persiapan selesai, para kru penyelamat dunia segera masuk ke Virgil. Pusat kontrol memberi aba-aba bahwa Virgil sudah siap dan sebentar lagi mereka akan meluncur. Selama perjalanan, mereka akan dimonitor langsung oleh pusat kontrol untuk mengetahui perkembangan misi. Saat Virgil menyelam, getaran suara subsonik yang terjadi pada lambung kapal ternyata membuat beberapa paus tertarik. Oh my goodness.
Brass berkata bahwa paus-paus itu mengira kalau Virgil bernyanyi untuk mereka. Mereka mendekat dan seolah-olah mengiringi misi perjalanan mereka. Sesaat sebelum mencapai dasar, Virgil menembakkan laser, kemudian mereka memulai perjalanan menembus bumi. Untuk sesaat, pusat kontrol kehilangan sinyal, namun mereka terdeteksi nggak lama kemudian. And we've got a signal. Dengan kecepatan yang mereka miliki, Virgil diperkirakan akan mencapai inti bumi dalam waktu kurang lebih 48 jam. 12 jam pun berlalu, saat ini mereka berada di kedalaman 700 mil. Lalu di layar monitor, mereka melihat objek berwarna hitam. Setiap objek yang berwarna hitam tidak akan bisa ditembus oleh laser milik Virgil. Josh berkata, jika dilihat dari penampakan bayangan yang terlihat, objek tersebut sepertinya bukan apa-apa. Bisa jadi di depan mereka hanyalah ruangan kosong atau hampa udara. Masalahnya, Virgil tuh tidak dirancang untuk melewati ruangan kosong. Lalu mereka mengencangkan sabuk pengaman dan bersiap-siap menghadapi benturan yang terjadi. Virgil kemudian menembus ruangan dan jatuh ke sebuah ruangan kosong yang dipenuhi dengan kristal. Perjalanan mereka terhenti setelah Virgil menabrak sebuah kristal raksasa di hadapan mereka. Mau nggak mau, mereka harus memotong kristal tersebut. Setelah mendinginkan badan Virgil, para kru keluar dan mendapati kalau mereka sedang berada di sebuah kantung ruang raksasa penuh dengan kristal. Para kru segera memotong kristal yang menghalangi Virgil. Mereka harus bergegas karena cairan lava sudah mulai menembus dinding ruangan. Namun tiba-tiba Brass kehilangan oksigen yang membuat mesin pemotong kehilangan tenaga. Josh kemudian sengaja menyambung alat memotong dengan tangki oksigen miliknya. Hal itu perlahan-lahan membuat Josh kehabisan nafas kemudian jatuh pingsan. Setelah kristal berhasil dipotong, Brass menyambung selang oksigen milik Josh kemudian membawanya masuk ke dalam. Namun malang bagi komandan, sebuah kristal kecil menembus helmnya, membuatnya terjatuh ke dalam lautan lava sekaligus mengakhiri perannya di film ini. Para kru segera masuk ke dalam Virgil kemudian melanjutkan perjalanan. Tewasnya Iverson membuat mereka sangat kehilangan, mau nggak mau Rebecca menggantikan posisinya sebagai komandan misi. Mereka kemudian segera menyiapkan timer bom nuklir yang mereka bawa, karena dalam beberapa jam ke depan mereka akan mencapai inti luar. Lalu di ruang kemudi, Rebecca melaporkan kalau di depan mereka terdapat objek hitam yang sangat besar. Zemski menyadari kalau di hadapan mereka adalah bongkahan batu berlian raksasa yang tidak bisa ditembus laser Virgil. Mau gak mau mereka harus menghindarinya karena berlian itu bisa saja menghancurkan kapal mereka. Sedangkan ketiga kru yang lainnya masih berada di ruangan paling belakang Virgil. Saat berusaha menghindar, bagian belakang Virgil tergores dan membuat kerusakan. Kejadian itu pun membuat sistem komputer menutup pintu antar kabin secara otomatis. Bukannya segera keluar dari sana, Serge malah balik ke dalam untuk mengambil buku catatannya. Buku itu berisi petunjuk mengoperasikan bom nuklir yang mereka bawa. Setelah menempuh 35 jam perjalanan, akhirnya mereka mencapai inti luar. Nah, disinilah masalah tuh mulai muncul. Lapisan luar ternyata lebih cair dari dugaan mereka. Zemski kemudian melakukan simulasi perhitungan ulang lalu mendapati perhitungan yang mereka lakukan meleset. Jumlah bom nuklir yang mereka bawa ternyata tidak cukup untuk membuat inti bumi kembali berputar. Gak ada pilihan, Zemski langsung mengajak para kru putar arah untuk pulang ke permukaan. Dan diam-diam ternyata Zemski dan Pak Jenderal sudah memiliki rencana cadangan. Zemski kemudian menghubungi Jenderal kalau rencana B bisa segera dijalankan, yaitu menggunakan mesin proyek Destiny. Destiny adalah sebuah alat yang mampu memicu getaran di kedalaman bumi, yang bisa digunakan untuk membuat suatu wilayah terjadi gempa bumi. Proyek tersebut mereka buat sebagai strategi pertahanan terhadap musuh. Rencananya, mesin itu akan ditembakkan kembali melalui lubang yang telah mereka buat. Brass kemudian bertanya apa yang membuatnya berpikir kalau gelombang yang ditembakkan proyek Destiny bisa mencapai pusat bumi. Zemski berkata, Destiny sudah pernah digunakan saat melakukan uji coba. Mereka pun menjadi curiga, ada kemungkinan Destiny lah penyebab inti bumi berhenti berputar.
Rebecca kemudian menghubungi pusat kontrol kenapa mereka tidak diberitahu tentang proyek Destiny. Jenderal berkata bahwa mereka tidak perlu tahu karena Destiny adalah proyek militer dan pemerintah. Tanpa mereka membuat proyek Destiny, negara lain pasti akan membuat senjata serupa dan bisa saja menggunakannya untuk hal-hal yang lebih buruk. Lalu jenderal memerintahkan para kru segera kembali ke permukaan bumi, karena dalam waktu dekat Destiny akan dinyalakan. Mereka berasumsi jika tembakan pertama menghentikan putaran, maka tembakan kedua akan memutarnya kembali. Namun Josh tidak sependapat, tembakan kedua tidak akan berhasil membuatnya berputar, malah akan semakin merusak dan membuat inti bumi menjadi semakin tidak stabil. Zemsky kemudian berkata, jika mereka tidak segera naik, maka gelombang tembakan Destiny akan menyapu bersih dan menewaskan mereka semua. Kesal dengan sikap Zemsky, Brass langsung menghadiahinya bogem mentah. Para kru kemudian mengambil keputusan kalau mereka akan tetap melanjutkan perjalanan sambil memikirkan bagaimana cara agar misi mereka berhasil. Sementara itu di San Francisco, langit mulai terbelah. Panas matahari langsung menembus ke permukaan bumi, memanaskan serta membakar apapun yang dilewatinya. Hanya dalam waktu singkat ribuan orang tewas dan kota hancur lebur. Lalu jenderal menghubungi kepala operasi proyek Destiny untuk segera menyalakan mesin dan menembak inti bumi. Mendengar percakapan jenderal, Red kemudian menghubungi Josh lalu bertanya apakah proyek Destiny berbahaya. Josh berkata Destiny tidak boleh ditembakkan, lalu meminta Red memperlambatnya agar mereka punya waktu untuk menyelesaikan misi. Enggak butuh waktu lama, Red menemukan kalau fasilitas itu berada di sebuah tempat terpencil di Alaska. Red kemudian mencoba meretas sistem keamanan di sana untuk mengambil alih kendali. Sementara itu, Josh dan Brass melakukan simulasi perhitungan ulang ledakan. Zemsky yang baru sadar dari pingsannya tertarik dengan percakapan mereka kemudian memutuskan membantu. Setelah menyalakan udutnya, Zemsky berkata, satu ledakan besar tidak akan cukup kuat memutar inti bumi. Maka dari itu, bom harus dibagi kemudian diledakkan secara bertahap. And drop another, and another, and another, and another. Menurutnya, 5 buah bom yang diledakkan secara berurutan akan menciptakan gelombang besar yang akhirnya memicu rotasi pada inti bumi. Virgil memiliki banyak ruangan yang bisa dilepas satu persatu. Setiap bom diletakkan di satu ruangan, kemudian diletakkan di lokasi yang tepat, lalu diledakkan pada waktu yang tepat. Rencana tersebut terdengar sangat mudah, namun sayangnya Virgil tidak didesain melepas ruangan yang tidak rusak secara manual. Mereka tersambung oleh satu gigi hidrolik utama yang harus dibuka jika ingin melepas ruangan satu persatu. Nah, yang jadi masalah, letak dari tuas hidrolik tersebut berada di ruangan antara kabin dalam dan luar. Siapapun tidak akan bisa bertahan berjalan di ruangan tersebut dengan suhu panas mencapai 9.000 derajat Celcius. Brass membangun kapal itu hanya dalam waktu 3 bulan dan ia tidak pernah berpikir akan terjadi sabotase sistem pada Virgil. Karena itu Brass melakukan undian siapa dari mereka bertiga yang akan keluar untuk menarik tuas hidrolik. Dan pada akhirnya Brass sendirilah yang terpilih untuk melakukannya. Namun Zemsky curiga kalau Brass sengaja membuat dirinya terpilih dengan memanipulasi undiannya. Brass sengaja melakukannya karena Virgil adalah impian sepanjang hidupnya. Virgil adalah miliknya dan ia tidak ingin Virgil gagal dalam menjalankan misi penyelamatan ini. Setelah memakai baju anti panas, Brass pergi keluar. Tekanan di ruang tersebut sangat tinggi serta melelehkan besi hanya dalam sekejap. Dengan susah payah, Brass mencapai tuas hidrolik kemudian melepasnya. Dan akhirnya pintu setiap ruangan bisa dilepas secara manual. Lalu Josh berkata kalau mereka masih bisa membawa Brass masuk ke dalam. Namun Brass sudah tidak sanggup bertahan lalu meminta yang lain segera berangkat melanjutkan misi. Sementara itu di markas, Red masih berjuang menembus sistem keamanan proyek Destiny. Red kesulitan meretasnya, bahkan ia menangis hampir putus asa karena belum berhasil melakukannya. Sedangkan tenaga dari Destiny sudah hampir penuh dan siap menembak inti bumi. Namun sesaat kemudian Red menemukan adanya celah sistem keamanan. Tanpa buang waktu, Red mengeksekusinya kemudian segera mematikan sumber tenaga dari proyek Destiny. Sesuai rencana sebelumnya, Josh dan Zemsky meletakkan 5 bom pada masing-masing ruangan. Lalu mereka menyetel timer kapan bom itu akan meledak. Setelah itu mereka melepas ruangan kemudian menyetel bom berikutnya. Setelah menyalakan bom keempat, mereka merasa ada kesalahan perhitungan daya ledak bom.
Dan setelah menghitung ulang, daya ledak bom terakhir ternyata masih kurang sekitar 30%. Tiba-tiba terjadi goncangan. Bom itu terlepas dari pengikat kemudian menghimpit Josh. Sistem pelepasan ruangan berlangsung sebentar lagi. Josh kemudian meminta Zimski keluar sebelum terlambat, namun lagi-lagi terjadi goncangan dan kini bom itu menjepit kaki Zimski. Gak ada pilihan karena pintu ruangan hampir tertutup, Zimski meminta Josh keluar. Setelah itu, Zimski menghubungi Josh lalu memintanya menggunakan reaktor bahan bakar untuk menambah daya ledak. Josh kemudian bergegas ke ruang bahan bakar, mengambil reaktor kemudian menggabungkannya dengan bom terakhir. Karena reaktor dilepas, otomatis Virgil kehilangan daya. Josh kemudian memberitahu Rebecca kecil kemungkinan mereka bisa kembali. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain hanya diam dan berharap pengorbanan yang mereka lakukan tidak sia-sia. Beberapa menit kemudian, bom pertama mulai meledak, lalu disusul bom kedua. Sementara itu, Zimski yang berada di bom keempat hanya bisa pasrah menjelang detik-detik terakhir hidupnya akan berakhir. Saat melihat gantungan dari model material ciptaan Brass, Josh ingat akan perkataannya, bahwasanya Virgil bisa menyerap panas lalu mengubahnya menjadi energi. Apalagi mereka berada di pusat bumi yang memiliki suhu 9000 derajat. Tanpa pikir panjang, mereka berdua memotong kabel tenaga utama lalu melekatkannya pada dinding Virgil. Rencana mereka pun berhasil, tenaga Virgil terisi kembali. Sesaat kemudian, bom terakhir meledak lalu mendorong mereka ke permukaan. Dorongan dari ledakan tersebut sangatlah kuat, mereka melaju dengan kecepatan sangat tinggi. Sementara itu di pusat kontrol, mereka semua melihat kalau inti bumi berhasil berotasi kembali. Dan bersamaan dengan itu terjadi gempa di mana-mana yang mengisyaratkan kalau bumi sedang melakukan pemulihan diri. 4 jam kemudian, Virgil akhirnya berhasil mencapai permukaan dan mereka pun mendarat di dasar laut. Sayangnya, pusat kontrol kehilangan sinyal dari Virgil. Sisa tenaga Virgil tinggal sedikit karena sudah tidak ada panas di sekitar mereka. Mereka hanya bisa mengirim sinyal dalam frekuensi rendah, berharap orang-orang di permukaan bisa melacak mereka. Pencarian besar-besaran pun dilakukan, namun setelah berjam-jam, kru penyelamat tidak berhasil mendeteksi sinyal apapun, selain gelombang suara paus yang mereka tangkap di radar. Red kemudian ingat perkataan Brass kalau paus itu merespon getaran suara subsonik yang disebabkan Virgil. Lalu tim SAR kembali melakukan pencarian di mana paus-paus itu berkumpul. Dan akhirnya mereka berdua pun berhasil diselamatkan. 1 minggu kemudian terlihat Red pergi ke sebuah kafe. Menggunakan program kungfu miliknya, Red meretas jaringan internet di seluruh dunia. Lalu Red menyebarkan informasi bahwasanya seluruh penduduk planet bumi berhutang nyawa kepada 6 orang pahlawan yang telah menyelamatkan dunia. Itulah alur film The Core. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.